Pemirsa Ngafe Politik, kita ada tamu besar nih ya, Pak Edi Waluyo ya, Pak Edi Sugeng Edi Waluyo. Pak Sugeng Edi Waluyo, dokter ya. Ini tokoh yang unik karena setelah beliau menjelaskan dan saya kenal dari Pak Yoyo, ternyata beliau salah satu otak di balik program desa unggulnya Pak Ganjar. Tapi bukan berarti beliau pendukung Pak Ganjar ya. Beliau orang profesional dan seorang katakanlah pemberdaya juga seorang akademisi. Jadi ini tokoh yang menarik sekali. Nah, mengapa saya tertarik? Karena kita mendengar debat-debat capres itu bicara soal terutama 02 dan 03 bicara soal hilirisasi pertanian dan hilirisasi yang lain. Tapi khusus di pertanian kita tidak pernah dengar wujudnya apa. Sejauh ini petani dapatkan janji-janji yang bagus setiap kampanye presiden, tetapi ujung-ujungnya tetap gak dapat apa-apa. Ya, dapat penderitaannya saja, makmurnya gak pernah dapat. Nah, saya mendengar dari Pak Yoyo kemudian penjelasan awal dari Pak Edi, ini ternyata beliau sudah membangun sebuah sistem yang sangat lengkap sampai dengan model pembiayaannya, sampai dengan nilai-nilainya ya, sampai dengan bagaimana petani mendapatkan keuntungan. Nah, kita sambut Pak Sugeng Edi Waluyo. Terima kasih Pak sudah datang di berbicara untuk pemirsa Ngafe Politik. Nah Pak Edi, kita mulai dengan kapan ide itu muncul? Atau bagaimana sampai Pak Edi berpikir soal badan usaha milik petani dan peternak itu? Gimana awalnya gimana sih? Oke, terima kasih Pak. Selamat jumpa Pak Sam dan Pak Yoyo. Pada diawali pada saat itu adalah petani ini selalu menjual barang nurut yang beli. Tapi kalau membeli selalu nurut yang jual. Betul. Sehingga inilah petani secara nggak langsung dia tidak berdaya dari aspek pasca panen dan on farmnya ini. Kemudian juga petani mempunyai jiwa lama-lama ini ketergantungan. Bentuknya apa ketergantungannya? Yaitu adalah dia mengharap bantuan juga dari pemerintah terus. Iya betul, terutama untuk pupuk ya. Untuk pupuk, benih, ya Pak. Iya. Akhirnya apa Pak? Petani Indonesia rata-rata memiliki dua sebutan, satu petani tidak berdaya dan ketergantungan. Udah Pak. Ibaratnya sepatu sepasang. Iya. Tidak berdaya dan ketergantungan. Ketergantungan bantuan terus. Ya. Inilah yang sudah ada namanya kelembagaan petani, bentuknya kelompok dan gaboktan, ada asosiasi, ada dewan pembina. Ini akhirnya kita berpikir bahwa perlu adanya inovasi kelembagaan ekonomi petani. Kelembagaan ekonomi petani. Nah, kelembagaan ekonomi petani bentuknya apa? Nah, ini Pak yang waktu itu kebetulan kami menyiapkan satu disertasi yang akhirnya ini kalau di Indonesia ada dua badan usaha berbadan hukum, satu Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian, satu adalah Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Nah, berarti sebagai konsep ini hasil riset ya, karena disertasi kan? Iya, Oke, lanjut. Ya, ini menarik. Ini Pak yang jadi kami sebagai orang yang dilahirkan di desa di ujung utara Pulau Jawa di Jepara. Oh Jepara ya. Ya, jadi di pinggir pantai, di pegunungan ada sawah. Jangan sampai apa yang kita tulis, yang kita pikirkan itu kalau dibaca bisa, tapi diimplementasikan nggak bisa. Itulah akhirnya kita mengambil judul yang disebut namanya Badan Usaha Milik Petani sebagai inovasi kelembagaan untuk pemberdayaan untuk apa? Kemandirian petani. Jadi pemberdayaannya modelnya seperti apa, kemudian kemandirian petani itu yang seperti apa, diusahakan terukur. Sehingga kondisi tertentu ini menjadi satu instrumen. Nah, instrumennya apa? Untuk mengurangi pengangguran di pedesaan, untuk mengurangi
kebodohan, nah, karena dia kerja dengan tersistem tadi itu biasanya ada badan usaha yang berbadan hukum. Kemudian bagaimana kalau sudah mengurangi pengangguran, pendapatan, otomatis anak-anak yang nyewun sewu tidak bisa sekolah, orang tuanya punya pendapatan, pasti tetap inilah bisa membiayai sekolah. Nah, proses pembentukan BUMP di level daerah itu kayak apa? Supaya kita dapat gambaran kan bagaimana proses itu. Jadi pertama kita mesti melakukan asesmen, Pak. Jadi pada waktu awal Asesmen terhadap para petani. terhadap kelembagaan petani, Kelembagaan kelompok petani. tani. Oke. Apakah kelompok tani ini pernah melakukan rapat rutin atau tidak, atau pada waktu kalau diminta rapat, belum rapat, sehingga istilah jangan sampai kita mau asesmen ini tidak tahu posisi status kelompok tani. Ada kelompok petani merpati, ada kelompok petani perdati, ada kelompok petani sejati. Nah, yang kita cari yang sejati ini, Pak. Oh, jadi dari asesmen dapat 3 kategori. Iya. Lalu kategori yang sejati itu yang Iya. oke. Iya, itu, Pak. Nah, lalu setelah itu apa? Setelah sudah teridentifikasi yang sejati itu, lalu langkah berikutnya? Langkah berikutnya ini kita sosialisasi apa di Indonesia itu ada namanya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan petani. Isinya apa? Nah, bagaimana yang disebut perlindungan petani? Apa pemberdayaannya? Ini, Pak, kita kenalkan secara garis besar sehingga perlu peningkatan secara kolektif bahwa petani ini sudah mempunyai kelembagaan petani. Jadi tidak hanya melakukan penanaman saja, tapi harus mampu bagaimana cara menjual yang tepat, bagaimana memperoleh pembiayaan yang tepat, bagaimana memperoleh off-taker istilahnya itu yang tepat. Inilah yang kita bangun di kelembagaan ekonomi petani. Akhirnya apa? Petani pada waktu menanam itu sudah punya bayangan yang ditanam itu jenisnya apa, varietasnya apa, biayanya persisnya berapa, dan kalau panen yang membeli siapa. Iya, betul. Itu, Pak, yang ini. Sehingga ini rangkaian terus bagaimana cara mendampinginya. Nah, inilah di Jawa Tengah sudah ada namanya Badan Usaha Milik Petani PT. Alhamdulillah ini sudah didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan sudah tahun ketiga, kemudian mendapat pendampingan Dari Dinas Ketahanan Pangan. jadi kerjasama dengan BUMP. Iya, Pak, itu. Gitu ya, oke. Jadi Seknas BUMP Indonesia, jadi Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani Indonesia ini bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian setiap tahunnya melakukan seleksi tadi itu BUMP yang sudah terbentuk, kemudian ini perlu didampingi apa itu manajemennya, apa itu kemudian pendataannya oleh pendamping yang di Jawa Tengah disebut Bolotani, Pak. Berarti pemberdayaannya itu tidak langsung ke petani tapi lewat pendamping atau gimana? Lewat langsung petani, Pak. Langsung petani ya. Oke. Nah, pendamping ini bagaimana mempermudah akses BUMP ini mau bicara sama birokrat, sama lembaga pembiayaan. Oh, jadi memfasilitasi petani Iya. dengan lembaga pembiayaan. Oke. Terus kemudian bagaimana dengan pasar off-taker ini. Itu paling penting. Itu, Pak. Sehingga pendamping ini kita rekrut, kemudian kita bintek, Pak. Oh, bagus sekali. Jadi apa fungsi, apa itu mulai BUMP, apa itu perdanya, apa pergubnya, apa sislogdanya, tugas dan tanggung jawab ini, Pak, itu ya. Jadi edukasinya juga ada ya, Iya, termasuk edukasi politik gitu kan, karena dia memahami undang-undang dan macam-macam. Iya, Pak, itu. Nah, hilirisasi kan berarti dia mulai dari bibit proses sampai di pemasaran kan gitu ya. Iya, betul. Nah, maksudnya itu semuanya katakanlah didampingi oleh BUMP ya. Ya, jadi Gitu ya. sekarang ini, Pak, BUMP yang semula hanya kelompok gapoktan ini begitu berbicara kepada posisi harus mengambil inisiatif pengadaan pupuk non subsidi.
Nah, dengan BUMP PT ini model korporasi bisa menjadi distributor pupuk, Oh, oke. bisa menjadi pengelola gudang SRG miliknya pemerintah dengan ketentuan dari Bapepti ABC itu. Kemudian bisa mengakomodir peluang-peluang yang bersumber dari pemerintah, termasuk stabilisasi inflasi ini. BUMP di Jawa Tengah cukup memiliki peran yang ini, Pak. Sejauh ini Jawa Tengah yang sudah terapkan ya, gitu ya. Betul, Pak. Sampai Kalimantan. Iya, tapi di Jawa Tengah berapa jumlah BUMP daerah apa namanya? Sebutnya sampai untuk provinsi daerah itu sama apa? Iya. kabupaten, Pak. Jadi sekarang ini, Pak, yang BUMP padi, pangan, Oh, padi. Padi lah. Oh, ada Itu. dua jenis ya, BUMP Iya. padi, sama lalu ternak. Oke, BUMP ternak. Oke. Sebetulnya BUMP itu satu, Iya. badan usaha milik petani garis miring peternak. Iya. Ini yang ada yang diinisiasi oleh Dinas Tanaman Pangan, kemudian ada yang diinisiasi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Tapi materi pokoknya adalah penguatan kelembagaan tadi, Pak, itu. Iya. Nah, penguatan kelembagaan ini fungsinya apa? Bagaimana dia tidak berharap-harap bantuan hibah tadi terus, kemudian dia tidak ada jiwa yang tidak berdaya tadi, dia mampu melakukan penawaran hasil komoditi sebelum panen dia ini Pak yang paling penting di situ dulu. Sehingga BUMP Jawa Tengah itu dikenal ada BUMP penumbuhan, ada BUMP pengembangan, fasenya, ada BUMP mandiri dan pasca mandiri, Pak. Di luar Jawa itu Pak Edi itu persoalan paling banyak itu hadapi makelar pupuk. Itu kan sulit sekali. Nah, bagaimana BUMP berhadapan dengan makelar ini? Karena pasti ada apa kan? Ada serangan juga kira-kira dari situ. Saya nggak tahu kalau di Jawa sekeras apa, tapi kalau di luar Jawa itu sangat tergantung pada mereka, dan mereka memainkan harga dan macam-macam itu. Jadi kalau di Jawa Tengah khususnya, Pak, ini teman-teman khususnya BUMP, memang petani anggota BUMP itu memiliki jatah khusus dengan RDKK. Apa? RDKK, rencana itu, Pak, ya, definitif. Iya. Tapi kalau di BUMP ini tidak ngambil inisiatif ini pupuk-pupuk subsidi, tapi kita bagaimana berupaya untuk bisa mengatasi kekurangan pupuk anggota gitu. kita itu, Pak. Oh, jadi termasuk mendistribusikan gitu ya? Betul, Pak. Oh, oke. Jadi misalnya salah satu BUMP itu misalnya 1000 hektar, itu diperlukan berapa pupuk. Misalnya dia sudah mendapat bagian dari pupuk subsidi, karena subsidi ini kan tidak semuanya, Pak. Sehingga yang kekurangannya ini akan dipenuhi oleh BUMP melalui kerjasama dengan pabrik pupuk. Ini, Pak, ini yang nah, di sini, Pak, peran BUMP. Kenapa BUMP PT bahasa saya ini tadi itu perjalanan terbatas? Karena bagaimana memperoleh permodalan, bagaimana menerbitkan bank garansi, SKBDN. Ini udah kancah manajemen yang berbeda sebenarnya, Pak, ini. Iya. Nah, inilah yang ke depan kami berharap ini betul-betul ini, Pak, betul-betul materinya ada penumbuhan, pengembangan mandiri, pasca mandiri. Kalau ini setahun aja udah 4 tahun, Pak, itu. Oh, gitu ya. Oh. Nah, harga pupuk lewat BUMP apa harganya sama dengan di pasar atau bagaimana? Karena petani kan sensitif dengan itu. Ya. Kalau di non subsidi itu pasti lebih rendah di kios yang lain. Oh, gitu. Oh, karena ini yang sudah dialami itu langsung dengan pabrik pupuk tertentu, langsung kita ada yang punya fasilitas. Ini bisa dibayar sebulan, ini bisa dibayar 3 bulan. Oh ya, bisa cicil gitu ya. Oke. Jadi ini BUMP bisa bayar cash sekaligus. Petani yang cicil ke BUMP. Itu ada, Pak. Kemudian dan ini pun ada, Pak, program dari pabrik pupuk yang istilahnya DF, itu singkatan apa gitu ya. Pokoknya bisa membayar jatuh dengan jangka waktu tertentu ini, Pak, itu. Ini ada, Pak, itu.
Sehingga ini yang sebetulnya bisa dinikmati petani. Tidak dinikmati oleh BUMP sebagai distributor. Walau kalau ini di luar ini. Ini fasilitas untuk sebulan sampai 2 bulan, 3 bulan ini bisa diberikan, dinikmati oleh petani. Ini juga clue-clue yang kita membantu petani lewat jalur-jalur itu. Inilah yang sebetulnya hulunya itu pabrik pupuk misalnya, Nyun Sewu kalau salah. Nah, hilirnya itu kan yang akan ini, Pak. Kalau pangan, hulunya itu petani, nanam padi, lalu dulu hilirnya sampai ke kota. Ini yang kami sebut bagaimana petani sebagai produsen pangan, tapi selama ini produsen tapi selalu kalah sama yang membeli, Pak, itu. Tidak bisa menentukan harga ini. Inilah catatan nanti. Nah, lewat BUMP berarti harga bisa ditentukan oleh BUMP? Bisa, Pak, karena ada patokan bahwa perlindungan di petani ini, anggota kita, setiap mau pengolahan lahan on farm, benihnya apa, pupuknya berapa, obat-obatannya berapa. Jadi ada standarisasi gitu ya? Itu udah ada, Pak, kita sebenarnya. Kalau kamu mau melakukan ini loh. Nah, kita bersinergi dengan ada lembaga pembiayaan tertentu dan ada lembaga penjamin risiko, asuransi tertentu. Berarti aman ya karena ada penjamin risiko. Nah, pasarnya bagaimana? Pasarnya yang untuk BUMP sudah kita siapkan. Jadi kita punya leader namanya tim bisnis yang ini meng-offtake semua produksi dari petani. BUMP. Anggota petani store ke BUMP. Jadi yang membeli melalui BUMP. Ini nanti ada case tersendiri, mungkin inilah yang disebut hilirisasi kemakmuran oleh saudara kita yang namanya Pak Yoyo ini. Ini menarik, Pak, saya dari situ. Itu kita akan bahas karena memang kalau ini sudah di bidang pertanian salah satu bagian dari hilirisasi kemakmuran memang, ya kan? Karena dia ya katakanlah membantu petani mulai dari bibit sampai ke pasar. Selama ini masalah paling berat kan di pasar, pemasaran, ya kan? Dan ini juga standarisasi produk, berarti kualitas terbaik kan gitu ya? Iya. Nah sekarang Pak Edi, bagaimana syarat untuk menjadi anggota? Karena itu penting toh, menjadi anggota BUMP. Jadi selama ini, Pak, itu kita asesmen dulu. Asesmen. Kita asesmen tidak hanya sekedar dia itu rutin melakukan pertemuan Anda. Biasanya. Artinya sebelum itu, Pak Edi, prosedurnya bagaimana? Apakah mereka mengajukan dulu supaya di asesmen atau gimana? Sebetulnya yang aturan mainnya itu ada kelompok, ada gapoktan yang mengajukan, ada yang mengatakan melalui kepala desa mengetahui, kemudian dikirim lewat dinas kabupaten atau dinas provinsi langsung. Jadi kerjasama dengan pemerintah ya, lewat dinas pertanian ya? Iya, Pak, itu yang dinas yang terkait kan ini. Kalau sudah BUMP itu yang miliknya Jawa Tengah, maksud saya itu, Pak, yang di Jawa Tengah. Artinya ini contoh yang sudah berjalan di Jawa Tengah. Betul, gitu ya? Iya, Pak, itu. Bukankah misalnya di tempat lain mereka tidak mau bermitra dengan pemerintah? Mereka secara mandiri kelompok petani lalu langsung akses ke BUMP. Bisa saya jawab bisa, Pak. Bisa ya. Tapi harus ada yang guidance, yang bahasa saya, ini saya secara pribadi, kenapa saya mendirikan Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani ini adalah untuk meriung, Pak, untuk teman-teman keluh kesah. Kalau saya ingin mendirikan BUMP ini caranya gimana? Itulah hadir. Gitu ya. Menelpon ini, di mana tempatnya, potensinya gimana, ini diceritain, Pak, dikirim profilnya. Ini berarti bagus, baik. Nah, disinilah hadir Seknas BUMP Indonesia datang dengan biaya sendiri, dengan ini Nyun Sewu ya, Pak, ya, ini karena pemberdayaan ini. Jadi, wah, ini ada prospek bagus, kopi misalnya. Ini untuk ditanami rumput bagus.
oh ini sebenarnya untuk organik bagus sebenarnya. Di sini Itu berarti studi kan? Betul. Dilakukan oleh BUMP, Seknas. BUMP, Oke. betul, Pak. Apakah itu berarti membuka ruang untuk dibentuk sekda? Karena ada sekda seperti sekda kan bisa. Ada begitu atau? Selama ini Pak, karena ini Sekretariat daerah. jadi kredonya pemberdayaan tadi kan, walaupun itu di desa, di petani, ini mohon maaf, nggak boleh orang ini kita asor gitu. Oke. Jadi misalnya saya ini pribadi selaku ketua Seknas, siapa yang ngangkat? Iya, betul. Karena ada orang, siapa yang ngangkat, siapa yang gaji, siapa yang bayar. Ini di pemberdayaan mungkin kata-kata ini harus kita lokalisir dulu. Betul. Tapi yang perlu ditanyakan, hatinya orang yang seperti itu ada berapa banyak di Indonesia yang mau, yang konsisten, berapa lama. Nah, ini yang real, yang mau mengorbankan sedikit waktunya, materinya, tenaganya. Ini Pak mungkin yang ini. Bahkan mengorbankan sesuatu demi untuk ini Pak. Karena ini sudah, kalau makomnya itu ini sudah agak beda Pak. Jadi tidak business usual. Ini kan seperti mengawinkan antara model korporasi dengan koperasi, ya kan? Sepertinya seperti itu. Nah, Pak Edi itu lalu apakah ada kontribusi anggota? Seperti di koperasi kan ada iuran macam itu, untuk BUMP gimana? Jadi begini Pak, walaupun kelompok ini tadi meneruskan di asesmen bagus, secara kelompok begitu pribadi, kalau di BI checking kurang bagus, ini mau dengan hormat Pak Ketua, nah, kita ajak bicara pribadi, apa betul Bapak ini, baru dia mengungkap, oh iya Pak, saya karena ada ini. Lah dari sini Pak, dia tidak menjadi perwakilan yang duduk di BUMP PT tadi Pak itu. Nah, nanti ke depan menjadi problem, menjadi kendala. Iya. Kemudian yang kedua, ada BUMP Pak yang dia dengan niat biaya sendiri membuat akte. Itu membuat akte aja saya sudah senang. Per akte ini dengan jumlah angka tertentu dan paling murah di notaris kita itu. Ini udah Pak. Udah luar biasa, saya cumi jempol. Yang kedua, tipikalnya adalah dia punya keinginan, kemauan, tapi tidak punya biaya untuk mendirikan akte BUMP Pak itu. Yang ketiga, ada Pak, dia yang berdiri diinisiasi oleh perusahaan. Misalnya ada perusahaan tambang, ada perusahaan ini, karena ini CSR-nya, lahannya supaya aman, dan ini ya Pak, ini banyak yang ada. Kemudian yang keempat, ada yang diinisiasi oleh pemerintah, sehingga membayar aktenya adalah pemerintah. Berarti ini tadi Pak, ada 4 itu. Jadi satu, membayar sendiri. Kedua, dia tidak bisa membayar, harus ada pihak ketiga. Yang biasanya sektor yang masuk. Karena ini potensi ini. Kemudian yang ini adalah oleh korporasi lain. Yang satu ini adalah fasilitasi oleh pemerintah. Gitu, Pak. Jadi memang berarti prosesnya harus ada kerjasama dengan pemerintah seharusnya. Itu lebih aman gitu lebih ya. Aman dan lebih bagus Pak. Karena ini memang menjadi warga ini kan warga kita ya Pak ya. Nah, posisi BUMP berarti memang dia menjadi mitra pemerintah gitu ya. Iya Pak. Nah oke, ini agak sensitif. Pembiayaan BUMP dari mana? Kan biasanya pertanyaannya kayak gitu ya. Oke Pak. Yang prospeknya bagus tadi Pak. Jadi kan kelompok tani tidak mungkin urunan permodalan. Betul. Tapi ini Pak, ada kas kelompok. Ada yang 100 juta, ada yang 50 juta. Misalnya modal dasarnya 200 juta, yang ditempatkan 30% atau 25%, berarti kan 50 juta Pak. Iuran Pak ini. Iya. Iuran kelompok. Iuran kelompok. Itu satu. Kalau ini sudah dibentuk, berarti partisipan, orang-orang yang berpeduli boleh Pak nitipkan modal ini. Atau salah satu pemegang saham nitipkan modal yang tidak mengenakan bunga dulu, jumlah tertentu, atau memang ini untuk memfasilitasi supaya BUMP ini bisa jalan dulu Pak. Iya betul. Oke. Kan dia
karena kayak pupuk tadi kan dia harus beli pupuk dulu, Betul. distribusi petani bisa cicil kan gitu Iya, ya. Jadi betul, memang Pak, butuh betul. modal dari situ ya. Oh, oke. Menarik. Nah, karena petani itu memang biasanya mikirkan di situ, ya kan? Tapi sebagai kelompok sebenarnya itu nggak sulit sebenarnya, ya kan? Dan Iya. iya. Monggo, Pak. Nah, saya pikir itu dengan adanya itu menunjukkan bahwa mereka juga serius, ya kan? Punya keinginan besar untuk mengembangkan diri, kan gitu ya. Iya. Kalau pemberdayaan, katakanlah model subsidi itu juga buat orang tidak berdaya, malah harap gampang kan gitu ya. Iya. Ya, saya pikir ya. Jadi tren sekarang ini, Pak. Jadi bagaimana pemberdayaan ini berkelanjutan, kata saya. Iya. Berkelanjutan ini berarti tidak hanya berhenti didampingi setahun, tapi nanti ini harus ada usahanya, bisnisnya. Bisnis inilah yang membuat keberlanjutan pendampingan tersebut, Pak. Bisnis di BUMP di daerah. Iya, BUMP di Iya. daerah tadi, Iya. Pak. Misalnya didirikan di kecamatan, di desa tertentu, kecamatan tertentu, kabupaten tertentu. Nah, dengan perilaku yang baik ini kan dia mendapat akses mulai dari pemasaran, Iya. kemitraan, permodalan, regulasi, Pak. Iya, betul. Oke. Berarti dijual itu bisa juga dari BUMP daerah itu ya? Iya, Pak. Itu langsung bisa. Tapi Iya. mitra pasarnya itu sudah ada. Sudah, Pak. Oh gitu ya. Jadi yang ordinir Nah. ini terus terang, dulu saya kurang berpikir begini, Pak. Dulu itu kalau sudah petani itu didampingi, segala-galanya udah selesai. Tapi faktanya setelah didampingi produksi, kalau sapinya gemuk, jualnya gimana? Itu poin. Nah, Betul. begitu ketahuan ini sudah kita dampingi dengan baik, tapi jualnya masih problem ke kita, kasihan. Disinilah akhirnya Seknas BUMP mempunyai mitra strategis untuk membentuk wadah korporasi yang khusus untuk menguptaker produk-produk BUMP ini, Pak. Yang ngelingkan, yang segala macam, ini misalnya beras, apakah ini mau diberi GKP, gabah kering panen, atau gabah kering giling, atau mau dibeli pecah kulit, nah itu, atau mau jual beras. Nah ini ada paket-paket yang didesain oleh tim usaha ini, Pak. Itu, Pak. Itu. Oke, Mas Joy, ada pertanyaan untuk Pak Edi? Ya saya sedang Menarik. asik. Nah, karena Pak Edi ini kan expert di bidang hilirisasi kemakmuran. Dia Ketua Umum Sekretariat Nasional BUMP Indonesia dan beberapa kali diskusi dengan saya betul-betul ada chemistry. Karena untuk mempercepat Indonesia menuju visi Indonesia Maju di 2045 itu, ya kegiatan seperti ini, lembaga seperti Pak Edi ini yang tepat sekali. Karena justru yang dibidik adalah masyarakat yang lebih banyak memang tinggal di daerah-daerah, di desa-desa, mereka yang berjuang keras, dan sebetulnya itu menjadi satu fondasi ekonomi nasional. Karena yang diberdayakan adalah petani, peternak, ya, perikanan, dan juga ada sektor lain yang sekarang ini sedang gampang di kita bicara, yaitu desa wisata. Kayak gitu. Masuk desa wisata juga? Iya juga. Iya, Pak. Oh ya. Jadi sekarang kita sedang lari ke sana yang dikomandani oleh Pak Edi, ya, bagaimana mempercepat kemakmuran di desa-desa, di daerah-daerah sebagai fondasi kekuatan ekonomi nasional. Muncullah nanti entrepreneur di desa-desa, ya, banyak sekali kegiatan ekonomi di desa, sehingga orang-orang desa tidak mau ke kota, ibaratnya seperti itu. Iya. Ya senang karena sudah ada banyak kegiatan Sudah bisa ekonomi bisnis situ. di desa, betul. Ya, muncullah banyak pengusaha-pengusaha baru, dan ini pasti mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk sapi Pak Edi, sorry, tadi saya belum masuk ke sapi. Untuk sapi misalnya itu atau katakanlah peternakan itu berarti mulai dari bibit juga ya, Ada. bibit nutrisinya Iya. sampai pembesarannya gitu ya. Iya, Pak. Wah, ini bagus kan? Ya, ya. Jadi, Contohnya, oh ya, monggo Pak. jadi ini ya seperti mestinya banyak didengar oleh para kontestan pilpres ya di 2024 nanti. Ini mumpung proses debat sedang mau berlangsung lagi, mestinya capres cawapres itu banyak menyerap ya bagaimana konsep untuk mempercepat Indonesia menuju Indonesia maju ya. Bangunlah fondasi ekonomi yang paling dasar, kekuatan ekonomi Indonesia ya ada di daerah-daerah di hilirnya ini loh, dan gitu. Saya kira poin penting. Pak Edi punya Ya. wilayah di situ. Ambilkan foto. Ya. Jadi Pak Edi sudah punya sistem, punya Iya. mekanisme yang detail, Yang tadi di mana Ya. Pak Edi saya ingin tunjukin ke pemirsa kita. dan saya kaget ketika ketemu Pak Edi, ternyata Pak Edi sudah menyiapkan bagaimana Indonesia itu menuju Indonesia maju dengan sistem atau pola yang ditawarkan oleh Pak Edi, dan memang Dia kan sudah berjalan ya. Begitu. Ya. Ini Ya. termasuk salah satu di Seknas dari kalian akuntansi. Oh ya. D3 S1 ini yang auditor di Oh. FWMP. Oh, oke. Jadi ada pengembangan itu. Iya, ya. Dan kita di Relawan Indonesia Maju nanti akan bergerak bersama untuk mendukung ya langkah-langkah kerja BUMP Iya. secara nasional, dan kita akan menggerakkan dan juga kita akan berkolaborasi dengan pemerintah, bahwa kita sebagai partner pemerintah, sebagai mitra pemerintah untuk mempercepat ya Pak Indonesia menuju Indonesia maju. Ya, jadi teman-teman, apa konsepnya Pak Edi ini sudah diterapkan. Jadi ini bukan konsep menghayal, tapi sudah diterapkan di Jawa Tengah. Kebetulan di bawah kepemimpinan Gubernur Pak Ganjar ya. Sekali lagi, tapi tidak berarti beliau pendukung Pak Ganjar dan tidak mendukung yang lain. Bukan itu ya. Kita bicara sebuah ide untuk menurunkan konsep hilirisasi pertaniannya. Menurut saya banyak dibicarakan, tapi belum tahu wujudnya kayak apa. Dan saya temukan wujudnya benar-benar ada pada Pak Edi, sehingga pihak manapun juga bicara hilirisasi pertanian, saya kira beliau adalah sumber yang tepat, karena selain itu sebagai hasil riset itu juga sudah diterapkan ya. Di Jawa Tengah sudah berapa BUMP ya? untuk petani dan untuk padi dan untuk Satu perikanan. terus terang Pak, sudah 17 BUMP yang bergerak di bidang perpadian. 17 di perpadian. Berarti ini kurang lebih ada di 15 kabupaten. 15 Karena kabupaten. ada yang 2 itu Pak. Kemudian yang ternak Iya. itu sudah ada 12. Ini ada 12 di 11 ternak kabupaten. dan 17 padi. Nah, Oke. Kemudian ada satu yang nelayan Pak, Badan Oh, Usaha Milik Nelayan. oke. Itu Nelayan Kendal. sudah Itu di sudah Kendal ya? Iya Pak, Kendal. itu di ini sudah bagus juga. Nah, ini tinggal nanti mengembangkan, dan sebentar lagi Pak, ini informasi akan ada perpres tentang penumbuhan dan pengembangan korporasi petani. Oh, jadi pas sekali ya. Iya Pak, ini sebetulnya kami berharap akhir tahun ini itu bisa diasmani oleh Pak Presiden, tapi semoga nanti triwulan ini bisa diasmani Iya. oleh, sehingga betul-betul ini Iya. mendapat itu Pak. Iya. Dan di luar Jawa sudah berapa? Kan tadi di Jawa, Jawa Tengah ya. Di luar jadi Jawa di Indonesia sudah ada 16 provinsi Pak. ada 12 provinsi ya. Iya. Untuk padi, BUM. untuk Iya, Pak. padi maupun untuk ternak. Kalau untuk NTT itu ada Kupang, ada Soe, Oh, ada oke. Sumba. Itu lebih ke ya, ternak, Pak. Ya, ternak, yang ya. ternak Pak. Kemudian ada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Kemudian ada di Sulawesi, di Sidrap, kemudian ada di Sumatera itu, ada Lampung, ada Bengkulu, ada Sumatera Selatan, Ya. ada Riau,
Sudah itu 16 Pak, ada. provinsi, Iya. 16 provinsi ya, 16 Iya, Pak. provinsi teman-teman. Itu berarti ini sudah jalan ini. Ya tinggal apa namanya? Di Jawa Barat ya. ya, Jawa sudah lengkap ya. Timur. Ya, saya kira itu teman-teman diskusi kami. Saya kira ini kita tidak bisa tuntaskan. Ini ide yang besar sekali. Anda bayangkan buku tebal begini banyak dan disertasinya ini ringkasan ya. Iya. Summary apa disertasinya beliau yang berkaitan dengan BUMP tadi ya. Jadi sangat banyak sekali. Kita berharap masih akan ada seri-seri diskusi berikut dengan Pak Ede untuk kita betul gali lebih dalam BUMP itu. Tadi kita belum bicara nilai-nilai ya. Nanti kita model khusus di nilai-nilai dan bagaimana sistem ini bekerja ya kan. Nah, kita akan masuk ke situ di kesempatan yang lain supaya videonya tidak berkepanjangan. Terima kasih pemirsa untuk perhatian Anda dan kami bertiga mengucapkan selamat tahun baru Selamat tahun baru bagi teman-teman 2024. sekalian.